apakah Tuhan Allah orang di luar Kristen secara metafisis memang ada atau nyata, atau hanya persepsi manusia saja? Coba lihat 1 Korintus 8. Sebab sungguh pun demikian, ada apa yang disebut sebagai Allah, ya, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Kecil semua ini. Memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Terus ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau begitu, ada nggak Allah dan Tuhan itu? Ya? Ada nggak? Ada banyak Allah? Ada banyak Tuhan ya? Tapi coba geser naik dikit, ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jadi sebetulnya Allah lain itu ada atau tidak? Yang Allah yang lain itu ada nggak? Kalau menurut ayat 4 tidak ada. Tapi menurut ayat yang ke-6 tadi ada. Apakah ayatnya bertentangan? Tidak. Adanya yang harus dibedakan. Antara ada di dalam kenyataan sebagai eksistensi dengan ada di dalam kepercayaan atau keyakinan. Nah itu. Ya. Kalau di dalam keyakinan ada, oh ini agama ini dia punya Allahnya, itu agama ini punya Allah, itu agama ini, semua penyembah berhala juga punya Allahnya banyak kan? Berarti di dalam keyakinan, di hati dia dan pikiran dia ada dong. Tapi di dalam kenyataan, apakah betul ada yang namanya ilah-ilah lain? Ada sosok makhluknya? Tidak ada. Itu setan semua itu. Ya. Kalau begitu, ayat yang keempat tadi berbicara soal eksistensi. Itu tidak ada. Tapi ayat 6 tadi, coba lihat ayat kembali ayat 6. Ya. Ayat 5. Oh ya ini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut sebagai Allah. Kenapa dikasih tanda petik di situ? Ya. Ada Tuhan, kasih tanda petik. Kenapa? Artinya sebenarnya tidak ada. Hanya karena mereka percaya dia ada. Makanya ya disebutlah penyebutannya Allah Tuhan, kasih tanda petik. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada. Hanya semua jenis-jenis itu hanya satu saja. Sebenarnya setan ada di balik semua itu. Itu. Ini yang tanda petik yang ngasih bukan Harry di belakang loh ya. Ini benar-benar Alkitab ini. Gitu. Ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Lompat ke Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Pertanyaannya Pak Esra, kok Tuhan melantik manusia jadi Allah? Mohon pencerahannya Pak. Gini, tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam kata Ibrani itu ada 3 kata yang diartikan Allah ya. El, Eloah, dan Elohim. 3 kata ini muncul harus diartikan, diterjemahkan Allah. Tapi El, Eloah, Elohim itu tidak selamanya untuk Allah yang sungguh-sungguh. Jangan ada padamu El lain di hadapanku. Itu kata Ibraninya El, ya. Nah, berarti jangan padamu El lain di hadapanku. El di situ kan pasti bukan Allah benar sungguh-sungguh. Itu Allah palsu. Kalau begitu ternyata El itu, Eloah, Elohim itu selain dipakai untuk Tuhan kita, ternyata bisa dipakai untuk berhala juga. Ya. Lalu saudara, pada waktu Tuhan mau memilih para hakim, lalu Tuhan memilih para Allah. Allah di situ itu menunjuk kepada manusia. Dikatakan bahwa pada waktu orang memilih Allah baru, El baru, masa Allah kok ada Allah baru? Itu bukan berarti Allah sungguh-sungguh, tapi itu menunjuk kepada para pemimpin. Ya, itu disebut El. Ya. Makanya dikatakan bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi Allah bagi Firaun. Maksudnya adalah bahwa dia akan berkuasa atas Firaun sehingga Firaun tidak bisa lawan dia. Itu. Nah, jadi di dalam perjanjian lama kata El, Eloah, Elohim itu dipakai untuk beberapa. Pertama, untuk dewa-dewa bisa.
Kedua, untuk para pemimpin seperti raja dan hakim, bisa. Dan yang ketiga, dipakai untuk Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu penggunaan tiga. Itu sama dengan theos di dalam Yunani. Theos itu bisa dipakai untuk dewa-dewa, tapi theos juga dipakai untuk Tuhan kita yang sungguh-sungguh. Kalau begitu kapan tahunya? Konteks akan menentukan. Ya, jadi satu kata dalam bahasa Yunani atau Ibrani itu bisa punya arti banyak. Karena itulah maka tidak heran kalau dikatakan bahwa aku telah mengangkat kamu menjadi Allah bagi Firaun. Itu karena memang bahasa Ibraninya bisa digunakan juga untuk manusia. Rasul Paulus sering menulis Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan kita? Begitukah? Kalau pemahaman kita tentang doktrin Tritunggal, Allah adalah Bapa, Bapa adalah Allah, Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Tapi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus juga adalah Tuhan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya adalah pribadi Allah, ketiganya juga punya otoritas sebagai Tuhan. Nah, pada waktu Paulus bilang Yesus Kristus Tuhan kita, karena memang konteks pembahasannya tentang Yesus. Dia tidak serang mengatakan bahwa Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan. Tapi dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kita. Yoswayan ini kawan saya. Oh, kalau begitu bukan kawannya Pak Edi dong. Kan kayak begitu. Pak Edi juga kawan saya. Hanya kebetulan yang sekarang saya ngomongin dengan Yoswayan. Makanya saya bilang dia ini kawan saya. Waktu saya bilang Yosua ini kawan saya tidak sedang menganulir saudara semua sebagai bukan kawan saya. Begitu juga ketika Yesus Kristus Tuhan kita, itu pengakuan iman. Konteksnya Yesus bukan menganulir Bapa dan Roh Kudus. Sangat kontekstual pertanyaannya. Mengapa di pengakuan iman rasuli Yesus tidak disebut Allah? Sebenarnya pada waktu kita membahas tentang aku percaya kepada Allah, saudara ingat ya? Pembahasan kita pertama ya, aku percaya kepada Allah. Lalu kita bahas apa di situ? Kita bahas Tritunggal kan? Dan dalam pembahasan tentang Tritunggal, kita menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah juga. Jadi sebenarnya dia muncul secara implisit di dalam pengakuan aku percaya kepada Allah. Setelah aku percaya kepada Allah, baru direntet. Allah itu Bapa yang Maha Kuasa. Allah itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita itu. Lalu Allah yang berikut adalah yang aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi pernyataan mula-mula aku percaya kepada Allah selanjutnya dijelaskan dalam tiga pribadi. Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi sebenarnya munculnya secara implisit. Tadi disebutkan Eloah, Elohim adalah Allah, A-nya yang besar. Adonai adalah Tuhan. Dan Yahweh adalah Tuhan Allah. Wah, satset ini langsung keluar. Apakah kata Yahweh secara hakikat lebih tinggi dari Adonai dan lain-lain? Bukan masalah lebih tinggi. Jadi gini, kalau El atau Eloah yang diterjemahkan tentang Allah itu menunjuk jenis atau hakikatnya. Kalau kata Adonai yang diterjemahkan Tuhan itu menunjuk pada otoritasnya. Tapi Yahweh itu menunjuk pada personal name-nya. Oke, sekarang gini. Yang berdiri di hadapan saudara ini Ezra atau manusia atau pendeta? Tiga-tiganya. Yang berdiri di depan saudara ini Ezra ataukah manusia kah ataukah pendeta? Ya tergantung apa yang dimaksudkan. Kalau bicara hakikatnya yang berdiri itu manusia. Kalau bicara otoritasnya yang berdiri itu adalah pendeta. Tapi kalau bicara personal name-nya yang berdiri itu Ezra. Nah, kalau yang kita mau bicarakan ini hakikatnya Eloah, Elohim. Otoritasnya Adonai. Nama dirinya Yahweh. Dia Eloah, Elohim, saya manusia. Dia Adonai, saya pendeta. Dia Yahweh, saya Ezra. Mengapa ada orang yang bisa mengerti penjelasan soal ketuhanan Yesus, tapi ada juga orang yang seolah nggak bisa ngerti dijelaskan sebanyak apapun juga? Yaitu anugerah Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak buka pikiran kita
kita nggak bisa mengerti kebenaran. Nah, gini loh. Dan sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan kita bisa mengerti. Pertama, kita telah dihidupkan kembali secara rohani. Dan yang kedua, ada Roh Kudus yang menolong kita. Coba Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Nah, kita kan mati kan? Ini mati rohani nih. Nah, orang kalau sudah mati rohani itu namanya mayat rohani. Kita kayak orang biasa saja kalau secara jasmani, dia mati jasmani. Sudah mati jasmani, mau kasih uang kah, kasih sate kah, kasih capcay kah, kasih babi bakar kah, apa kan dia bisa respon itu. Gak bisa masuk itu. Nah, supaya dia bisa respon, hidupkan dia dulu. Nah, begitu juga. Orang kalau mati rohani itu dikasih firman bagaimanapun gak bisa masuk itu. Kecuali dia telah dihidupkan secara rohani. Dan yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus yang menolong. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak kerja dan buka pikiran, kita susah sekali mengerti ya. Tapi mengapa kita bisa mengerti? Karena dia buka pikiran. Kalau begitu sebenarnya anugerah Tuhan. Makanya hal paling penting di dalam mendengar firman itu adalah berdoa sungguh-sungguh supaya mengerti. Ya, saudara melihat perumpamaan tentang penabur. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Terus pada waktu dia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung memakannya sampai habis. Nah, saudara-saudara, ini benih, ini apa? Benih ini tidak boleh diartikan yang lain-lain. Ini benih, ini pasti menunjuk kepada firman. Ya. Nah, maka di situ coba saudara lihat kepada ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Nah, ini saudara lihat, itulah yang ditaburkan di pinggir jalan. Perhatikan Bapak ayat ini. Orang yang mendengar firman, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Sekarang, apakah setan merampas benih itu sehingga saudara tidak mengerti? Atau karena saudara tidak mengerti makanya setan merampas? Menurut ini, ayat ini. Orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan. Berarti mengapa setan bisa merampas firman? Karena kamu tidak mengerti. Jadi bukan setan yang membuat kamu tidak mengerti. Konteks ini ya. Karena kamu tidak mengerti makanya setan rampas firmannya. Itu berarti bahwa mendengar firman itu paling penting itu adalah mengerti. Susahnya adalah banyak orang tidak mengerti firman. Banyak orang tidak mengerti firman ini bisa dua penyebab. Pertama, yang khotbah itu bulat, tidak karu-karuan, sehingga orang tidak mengerti. Atau sebenarnya sudah dijelaskan dengan baik, tapi nggak ngerti. Ngantuk atau sibuk urusan sendiri sampai tidak mengerti. Atau mungkin pengkhotbahnya pakai bahasa dari langit. Jadi ketinggian semua, sampai akhirnya orang yang dengar tidak mengerti. Kalau memang itu salah pengkhotbah, saudara nggak salah kalau saudara nggak ngerti. Ya. Tapi kalau sebenarnya bahasanya sudah sederhana, sudah disampaikan struktur, tapi saudara yang perhatian lain tidak ngerti, maka disitulah setan datang dan merampas benih firman. Akhirnya pulang ikut kebaktian sia-sia saja. Karena itu usahakanlah, yang paling penting dalam mendengar firman itu mengerti. Kalau saudara adalah pemberita firman, usahakan supaya firmannya dimengerti. Kalau saudara sebagai pendengar, usahakanlah mengerti. Maka perhatian penting sekali untuk mengerti. Ya, memang tugas seorang pengkhotbah itu susah karena dia harus membuat hal-hal yang sukar menjadi sederhana. Kenapa saya ngajak Pak Yos begini, model kayak sudah 2 minggu ini kita ngobrol ya, untuk menyederhanakan. Karena kalau tidak, mungkin ini akan menjadi lebih sulit untuk dipahami dengan konsep begini, supaya sederhana. Nanti sampai bagian-bagian yang lebih sederhana, saya akan sampaikan langsung saja. Tujuannya adalah supaya ngerti. Faktor lain yang bisa membuat mengerti adalah penggunaan analogi-analogi dan ilustrasi-ilustrasi. Makanya Tuhan Yesus kalau ngajar, kenapa dia pakai banyak perumpamaan? Ngomong ini, hal kerajaan surga seumpama. Tuhan Yesus pakai banyak umpama. Jadi Tuhan Yesus tuh waktu mengajar tuh jago bercerita, supaya orang nangkap. Maka ini penting, hal yang penting. Makanya saya selalu mikir ini, kira kasih analogi apa ya, kasih cerita apa ya, supaya bisa masuk dan mengerti. Ya, tapi pada akhirnya bisa mengerti firman itu adalah anugerah.
Ada banyak orang pintar di luar sana nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau saudara bisa ngerti, puji Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Mengapa orang Yahudi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Padahal mereka ngerti, tahu bahasanya, bahkan perjanjian lama mereka ngerti. Tetapi pikiran mereka ini orang Yahudi, tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Makanya nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena yang bisa buka rahasia firman itu cuma Kristus. Nah, Kristusnya tidak dipercaya. Kristusnya ditolak. Kristusnya dianggap sebagai Mesias palsu. Nah, satu-satunya orang yang bisa buka rahasia firman ini, Kristus. Dia pusat perjanjian lama. Nah, kamu tidak percaya pada dia. Bagaimana dia bisa menyingkapkan sampai kamu ngerti? Jadi di situ kita bisa melihat iman harus mendahului pengertian. Setelah kamu beriman pada Kristus, maka Kristus akan membuka pengertian sehingga waktu kamu baca Alkitab kamu mengerti. Nah, masalah dengan orang Yahudi adalah mereka nggak mau percaya Yesus. Ada orang Islam bilang pada saya, tolong jelaskan tentang Tritunggal pada saya. Kalau kamu bisa jelaskan, saya ngerti, saya akan minta dibaptis hari ini. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Kamu anak Tuhan saja bukan? Ya. Dan yang bisa bikin mengerti itu Roh Kudus. Nah, kalau kamu belum percaya Yesus, Roh Kudus tidak ada. Kalau Roh Kudus tidak ada, bagaimana dia bisa buka pikiranmu? Jadi supaya kamu mengerti, pertama kamu harus percaya dulu. Mari saya baptis kamu. Habis itu Roh Kudus akan masuk dalam hati dan pikiranmu. Setelah itu saya jelaskan, pasti kamu ngerti. Jadi jangan minta saya jelaskan dulu. Sekarang dibaptis dulu. Bagaimana? Dibalik aja ya. Nah, dibalik aja gitu ya. Nah, jadi di sini kita perannya percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya pada Yesus, percayalah Roh Kudus akan menolong, Kristus akan menolong membuka. Sehingga di orang Yahudi itu masih ada selubung. Tiap kali baca perjanjian lama nggak ngerti-ngerti juga ini. Ini selubung rohani nih. Ya. Karena itulah kita sebenarnya bersyukur, kita jauh lebih beruntung dari orang Yahudi, ya kan? Karena memang bukan Yahudi nih ya. Sekalipun anak adopsi ya. Ya, memang bukan Yahudi hanya Jawa, memang bukan Yahudi hanya Batak, tapi ternyata Tuhan bukakan rahasia. Haleluya. Apa maksud yang terdahulu menjadi yang terkemudian dalam perumpamaan pekerja kebun anggur? Matius 20, gara-gara tadi bahas tentang perumpamaan. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, kalau kita lihat ini perumpamaan tentang orang di kebun anggur ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada orang yang kerja dari jam 6 pagi, dijanjikan sedinar sehari. Ada yang masuk jam 9, ya, sehari. Lalu ada yang masuk jam 12 siang, ada yang jam 3 sore. Mereka sudah sepakat dengan tuannya 1 dinar 1 hari. Nah, giliran pembayaran itu ternyata kita bisa lihat bahwa yang terakhir masuk ini loh, ternyata dapat 1 dinar, lalu yang pagi hari, kalau dia saya 1 dinar berarti kita dari pagi pasti lebih banyak. Nah, ternyata sama. Nah, lalu yang lain protes, tidak adil. Sebenarnya itu bukan masalah tidak adil. Kalau tidak adil, kita sudah sepakat 1 hari 1 dinar. Kalau saya bayar kamu setengah dinar, baru tidak adil. Dengan kata lain, mereka marah bukan karena mereka dirugikan. Mereka marah karena orang lain diuntungkan. Jadi sebenarnya itu iri hati. Iri hati itu apa? Iri hati itu bukan karena kita kalau saya dirugikan dan saya marah, wajar. Tapi kalau saya nggak dirugikan, hanya dia diuntungkan dan saya marah, itu namanya iri hati. Nah, sebenarnya itu bicara pada apa? Kalau begitu itu artinya begini. Orang itu mau dapat berapa, itu kan urusan Tuhan. Apakah kamu iri hati karena aku bermurah hati? Kalau begitu sebenarnya orang-orang terakhir yang masuk itu sebenarnya mereka dapat kemurahan hati Tuhan. Hati Tuhan. Dengan kata lain begini, keselamatan itu sebenarnya adalah kemurahan Tuhan saja. Nah, maka yang terdahulu akan menjadi terkemudian, itu sebenarnya mau mengontraskan dengan orang-orang Yahudi, para petinggi-petinggi Yahudi yang mereka merasa bahwa mereka itu perlu berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Sementara mereka berjuang untuk mendapatkan keselamatan, mereka nggak sadar bahwa ternyata keselamatan dari Tuhan itu diberikan saja
sebagai anugerah bagi orang-orang. Dengan kata lain, orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak layak dapat, tapi ternyata dapat. Kamu yang merasa layak dapat, justru kamu nggak dapat. Nah, dari situlah kita kembali. Yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Itu kontras antara orang-orang yang beriman, yang hanya mengharapkan anugerah, dengan orang-orang yang berjuang seperti para ahli Taurat, orang Farisi dan lain sebagainya. Ya.